Pemberhentian Kepala Desa Dova Jailan Sapsuha oleh Bupati Vivian Adeningsih Mus dianggap cacat hukum. Hal tersebut mendapat atensi dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dengan menggelar rapat dengar pendapat pada Jumat 5 Agustus 2022. Ketua Komisi 1 Laode Asiran Jodi menilai SK penonaktifan Jailan Sapsuha janggal sebab laporan Badan Pemusyawaratan Desa Dova kepada Bupati bulan Maret 2021 yang baru ditindaklanjuti 9 bulan kemudian bukan terkait kinerja Kades. Kabag pemerintahan diminta agar SK penonaktifan Kades Dova definitif ditinjau kembali dalam waktu 14 hari. Bahwa dalam laporan BPD yang tangan di situ benar bahwa yang dilaporkan itu terkait dengan kinerja, bukan laporan terkait dengan pemberhentian. Berdasarkan laporan yang disampaikan bukan berdasarkan musyawarah BPD terkait dengan laporan pemberhentian bukan. Kalau laporan pemberhentian itu tentu harus ada rapat internal BPD, ada pleno, ada berita acaranya, baru menjadi dasar yang kuat. Sementara yang dilaporkan itu terkait dengan kinerja kepala desa. Sementara dalam struktur anggota BPD juga yang menandatangani itu adalah BPD yang sebelumnya, yang masa jabatannya sudah berakhir bulan Juli 2022 turut menandatangani. Ya, sementara SK yang di laporan yang dikeluarkan itu tanggal 28 Desember. Berarti secara otomatis bahwa dong ini sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD di Desa Dova. Ini tidak kuat begitu, sehingga perlu untuk ada peninjauan kembali dan ketong kasih batas kepada pemerintahan di bagian pemerintahan untuk meninjau kembali SK ini, dan beberapa persoalan yang direkomendasikan itu paling terlambat 14 hari itu. 14 hari terhitung sejak rapat hari ini. Menanggapi hal tersebut, Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Suwandi Hagani mengatakan SK penonaktifan Jailan Sapsuha bersifat sementara, sebab jika yang bersangkutan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan kembali diaktifkan. Ini adalah merupakan bagian dari proses pembinaan, proses pemecatan sementara. Saya ingin mengklarifikasikan terhadap seluruh masyarakat di Desa Dova, jangan mereka menganggap bahwa sekarang proses pemecatan Kepala Desa Dova ini secara permanen. SK pemecatan Desa Dova ini adalah SK pemberhentian sementara. Ya, di dalam pemberhentian sementara ada 3 poin kepala desa yang dinonaktifkan yang harus dijalankan. Yang pertama, membuat surat pernyataan terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi-kondisi di masyarakat. Ada ternyata SK-nya dilihat sampai tahun 2023. Kalau masih panjang itu tidak diperbaiki subkoordinasinya dengan pemerintahan kecamatan, kemudian menjaga kondusif di masyarakat itu sudah dijalankan, tidak ada masalah. Kami kembalikan. Gitu. Tapi SK itu... Jadi ingin saya menyampaikan bahwa SK Dova itu bukan SK permanen, tetapi SK pemberhentian sementara pembinaan, supaya yang bersangkutan melaksanakan tugas dan fungsinya koordinasi baik dengan pemerintahan kecamatan, jangan ciptakan kelompok-kelompok di masyarakat Desa Dova, ciptakan suasana yang kondusif, selesai. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Dova, Suaib Marasabesi menuturkan kedatangan mereka agar SK pemerintahan Kades nomor 92 tahun 2022 dianulir sebab cacat hukum. Dalam waktu 14 hari. Itu inti dari permasalahannya. 14 hari ya? Iya, 14 hari. Apakah bisa Kepala Desa Dova yang ini bisa kembali atau tidak? Seluruh anggota Komisi 1 menyampaikan bahwa harus dikembalikan. Harus dikembalikan SK Kepala Desa definitif, karena itu cacat hukum. SK pemberhentian sementara menurut anggota Komisi 1 adalah cacat hukum. Cacat hukum. Itu adalah hasil pertemuan yang kami dengan Ketua Komisi 1. Yang ada SK diketahui dari media sosial, ya. dari mulut ke mulut, dan itu memang sudah beredar viral di media sosial. Dan tadi di dalam ruang sudah dibuktikan
oleh Ibu Camat dibacakan ke Ketua Komisi bahwa SK pemerintahan sementara Kepala Desa itu atas rujukan rekomendasi dari anggota BPD yang sudah tidak punya kapasitas karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri pada pemilihan serentak Kepala Desa kemarin, dan yang bersangkutan masa jabatan sudah berakhir di bulan Juni 2021. Sementara rekomendasi yang diberikan oleh Ketua BPD yang sudah tidak aktif itu pada tanggal 28 Desember 2021. Jadi itu terjadi masa kekosongan. Jadi kesimpulannya dari Ketua dan anggota Komisi 1 itu semua tidak sah, cacat di hukum. Diberhentikan. Yang diberhentikan cuma Kepala Desa saja. Ya, Kepala Desa saja yang diberhentikan. Sementara kalau perangkat desanya tidak ada yang diberhentikan. Kalau Ketua BPD bagaimana? Kalau Ketua BPD juga bermasalah tadi. Tadi di dalam forum juga disampaikan bahwa secara Permendagri, aturan Permendagri nomor 110 nomor 6 tahun 2015 itu kan pemilihan internal ketua dan anggota itu ternyata SK-nya berbeda. Ketuanya munculnya nama Jalal Hamundu di rapat internal, tapi di SK yang keluar beda. Begitu juga dengan salah satu anggota pemenang nomor urutan 6, ternyata yang keluar nomor urutan ke-13. Dan itu menurut anggota Komisi 1 cacat dan hukum harus ditinjau kembali. Jadi kesimpulannya SK pemerintahan sementara Kepala Desa aktif ditinjau kembali, SK dari Ketua dan anggota BPD juga ditinjau kembali, dievaluasi sampai di tangan. Tapi kalau untuk ke BPD sudah semua sudah disampaikan. Dari Kepulauan Sula, Dinur Suamole, Berita 5 mengabarkan.